Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Nah, hari ini Miss akan menjelaskan tentang recount text dalam bahasa Indonesia supaya teman-teman dan adik-adik semuanya yang non dari pendidikan bahasa Inggris bisa tahu dan mengerti ya apa itu recount text. Jadi, apa itu recount text? Recount text itu adalah sebuah teks ya dalam bahasa Inggris yang merupakan teks untuk menceritakan kembali sebuah cerita atau aktivitas yang telah terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Dan untuk struktur dari teks recount ini ada 3. Yang pertama itu adalah orientation, events, dan reorientation. Kalau orientation, nah di orientation ini kita menceritakan tentang apa yang terjadi, kapan, dan juga di mana kejadian itu terjadi. Kalau events, ini biasanya tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi. Jadi secara runtut kejadian yang mau kita ceritakan itu ada di events. Biasanya ini di paragraf kedua. Ya. Kemudian yang terakhir ada reorientation. Nah, di reorientation ini ada kesimpulan dari events yang sudah kita ceritakan atau tentang feelings ataupun juga harapan supaya misalnya nih kejadian yang buruk kita habis ceritakan. Terus di reorientationnya itu hope-nya adalah semoga kejadian tidak terulang lagi seperti itu. Nah, untuk gambaran lebih lengkapnya ini adalah example dari struktur teks dari recount text. Miss punya di paragraf pertama itu orientationnya seperti ini. Last week I went to Mount Bromo, ya. Jadi dia pergi ke Bromo. Udah pasti ini adalah tentang liburan. Kemudian tempatnya itu di Probolinggo dan waktunya itu adalah minggu lalu seperti itu. Kemudian di paragraf kedua dia menceritakan tentang events apa yang terjadi pada saat itu, ya. Kemudian di paragraf yang terakhir di reorientation-nya dia menceritakan tentang feelings dan juga tentang harapan dari cerita yang baru saja dia buat seperti itu. Jadi ini adalah struktur teks dari recount text. Next, yang ketiga itu ada tujuan, purpose. Jadi tujuan dari recount text ini adalah untuk menceritakan kembali tentang um, tentang kejadian yang sudah terjadi di masa lampau itu kepada audiens yang baru gitu ya. Karena kan tidak semua audiens tahu tentang apa yang kita alami di masa lampau gitu. Next is language features atau unsur kebahasaan. Nah, ini sangat penting sekali dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena di setiap waktu itu dalam bahasa Inggris tensesnya berbeda-beda. Dalam recount text kita lebih banyak menggunakan past perfect dan juga past tense. Dimana kalau past tense itu adalah sebuah tenses yang verbnya itu diganti menjadi verb 2 adik-adik, bukan verb 1 lagi. Dan dia juga menggunakan to be-nya itu bukan is, am, or, tapi dia akan menggunakan was dan juga were. Nah di sini dia juga menggunakan chronological connectives seperti on that day, one day, before, after, first, second, nah finally kayak gitu ya. Oke. Next, kita akan lanjut ke types of recount. Ada 3 types yang paling umum. Yang pertama itu adalah personal recount, di mana ini adalah merupakan pengalaman pribadi, ya, personal recount tentang menceritakan tentang kejadian yang kita alami di masa lalu, seperti unforgettable moment, memorable experience, seperti itu. Dan yang kedua adalah factual recount. Ini lebih ke fakta tentang laporan dari sebuah eksperimen atau laporan kepolisian. Dan yang terakhir imaginative. Imaginative itu adalah hal yang kita bayangkan dan terjadi ceritanya di masa lalu seperti itu. Jadi itu dia types of recount. Recount text dari definisi, structure, language features, dan yang lainnya dalam bahasa Indonesia. Semoga adik-adik semua yang menonton bisa mengerti. Ya, terima kasih.